Kemudian pada minggu malam, tiba-tiba saya merasakan nyeri yang hebat sampai di kepala saya. Rasanya seperti kepala mau pecah, teman-teman. Sampai saya minum obat anti nyeri yang dari dokter itu sekaligus langsung 2, karena sudah nggak kuat menahan nyerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di luar sana selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Apabila teman-teman di luar sana sedang mengalami sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan bercerita lagi mengenai pengalaman operasi mata yang ketiga. Pada video sebelumnya saya sudah bercerita mengenai operasi mata saya yang pertama dan operasi yang kedua. Saya menjalani operasi mata yang ketiga pada tanggal 30 November 2022 dengan tindakan operasi yaitu aspirasi hipopion. Pada hari H saya datang ke rumah sakit menjalani prosedur sebelum operasi, yaitu melakukan swab terlebih dahulu dan segala macamnya, sampai saya diantar perawat ke kamar inap saya. Kemudian saya diberikan baju operasi dan dipasangkan alat seperti ini, sama seperti waktu menjalani operasi yang kedua. Kemudian saya diantar ke ruang operasi. Sesampainya di ruang operasi, saya tetap menunggu giliran saya untuk dipanggil sembari saya diberikan obat bius lokal, yaitu bius tetes. Sampai pada saatnya saya dipanggil masuk ke ruang operasi, saya diberikan tambahan bius tetes lagi oleh perawatnya. Setelah itu dokter mulai melakukan tindakan pengeluaran nanah dan terakhir penyuntikan injeksi anti jamurnya. Jadi penyuntikan injeksi anti jamur ini langsung disuntikan ke dalam bola mata ya teman-teman. Setelah operasi selesai, seperti biasa saya menunggu perawat untuk mengantarkan saya kembali ke kamar inap. Dan esok harinya setelah dicek dokter, saya diperbolehkan pulang dan diberikan jadwal kontrol untuk minggu depan. Sebelum pulang dokter bilang sama saya, semoga kornea Bapak ini kuat karena udah hampir mau jebol, kata dokter bilang seperti itu. Saya mendapatkan jadwal kontrol pada tanggal 8 Desember 2022. Itu jadwal kontrol saya yang pertama setelah saya menjalani operasi yang ketiga. Selang 2 hari setelah saya menjalani operasi yang ketiga, itu saya mulai merasakan tidak nyaman pada mata saya. Jadi dibuat menunduk itu seperti ada yang mengganjal, dibuat mendongak ke atas juga seperti ada yang mengganjal, dibuat melirik ke kanan ke kiri, sudah nggak enak sama sekali teman-teman. Saya perhatikan di kaca, saya lihat ternyata di dalam kornea mata saya seperti ada bercak darah. Sampai pada akhirnya minggu pagi, saya selalu membersihkan kotoran yang ada di mata saya. Itu tiba-tiba lensa kontak saya terlepas dari mata. Saya biarkan, saya tetap kasih obat tetes di mata. Kemudian pada minggu malam, tiba-tiba saya merasakan nyeri yang hebat sampai di kepala saya. Rasanya seperti kepala mau pecah teman-teman. Sampai saya minum obat anti nyeri yang dari dokter itu sekaligus langsung 2, karena sudah nggak kuat menahan nyerinya. Itu pun tidak mempan teman-teman. Sampai akhirnya Senin pagi saya bangun, saya lihat di kaca, ternyata di area mata saya sudah banyak darah bercampur dengan kotoran, mungkin nanah ya. Saya bersihkan, saya berikan obat tetes, saya minum obat nyeri, dan pada Senin malamnya itu nyerinya kambuh lagi teman-teman, sama seperti minggu malam. Dan ketika bangun tidur pada Selasa pagi, saya lihat udah nggak ada darah, tapi ketika saya membersihkan itu tiba-tiba
ada benda yang keluar dari mata saya seperti gel. Jadi teksturnya kenyal, kuning. Seperti ini teman-teman. Saya kira ini adalah nanah yang mengering. Saya biarkan aja. Dan anehnya setelah benda itu keluar, saya sudah nggak merasakan nyeri sama sekali teman-teman. Mungkin sedikit lah nyerinya, tapi udah nggak terlalu parah. Bahkan saya sudah nggak minum obat nyeri lagi. Sampai pada kontrol kontrol pertama teman-teman, tanggal 8. Saya datang ke rumah sakit, diperiksa dokter. Dokter bilang kalau kornea mata saya sudah jebol. Dan saya bilang ke dokter, pada hari Senin saya mengeluarkan darah, dan pada hari Selasa di mata saya keluar benda seperti ini. Dok, ini apa? Saya tanya. Ternyata itu adalah organ bagian mata yang dinamakan lensa. Jadi kornea mata saya sudah jebol, sudah sebagian isinya keluar teman-teman. Dan dokternya memberikan solusi untuk dilakukan pengambilan isi seluruh bola mata dan disisakan hanya dinding matanya saja. Saya belum bisa memberikan keputusan waktu itu. Akhirnya saya diberikan obat rawat jalan seperti biasanya dan diberikan jadwal kontrol pada tanggal 15 Desember 2022. Next, pada kontrol berikutnya yaitu tanggal 15 Desember 2022 saya datang dan dokter memeriksa kondisi mata saya lagi. Dokter tetap menyarankan bagaimana untuk dilakukan pengangkatan isi bola mata. Saya bilang, saya berunding dulu dok sama keluarga. Akhirnya saya diberikan resep rawat jalan seperti biasa dan diberikan jadwal kontrol pada tanggal 22 Desember. Next, pada tanggal 22 Desember, saya datang lagi ke rumah sakit untuk kontrol yang ketiga setelah menjalani operasi yang ketiga. Akhirnya dokter memeriksa dan memberikan tawaran 2 pilihan, yaitu penambalan atau pengangkatan isi bola mata. Saya bertanya sama dokter, kalau penambalan ini metodenya apa sama persis pada operasi saya yang kedua dok? Kata dokternya beda. Kalau untuk pengangkatan isi bola mata, kapan dok? Saya bilang gitu. Terserah bapaknya, kalau besok ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak mengiyakan dan saya setuju untuk tindakan yang pertama yaitu penambalan. Akhirnya dokter menyuruh saya untuk ke administrasi operasi. Di sana saya akan diberikan jadwal operasi. Saya diberikan jadwal operasi pada tanggal 30 Desember 2022. Dan saya harus menjalankan prosedur-prosedur yang sangat banyak teman-teman di sini. Jadi prosedurnya itu beda dengan operasi saya yang pertama, kedua, dan ketiga. Di mana saya tidak terlalu ribet ya untuk mengisi berkas-berkasnya. Jadi saya datang. Setelah operasi saya rawat inap kalau operasi yang sebelumnya. Dan operasi yang keempat ini saya harus ada rekam medis, foto dada, dan segala macamnya. Rekam jantung, kemudian konsultasi dengan dokter biusnya karena nanti saya akan dibius total. Jadi 1 hari sebelum operasi saya rawat inap di rumah sakit. 1 hari setelah operasi saya rawat inap di rumah sakit. Jadi totalnya saya nanti itu 3 hari 2 malam di rumah sakit teman-teman. Untuk metode tindakannya itu tektonik keratoplasti. Mungkin kurang lebihnya seperti ini kalau saya searching di Google ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga operasi saya yang keempat bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga selalu kesehatan mata kita, karena mata adalah organ vital yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.